Halo pemirsa, ketemu lagi di Bareng Dia Valen di Icip-Icip Nakpo. Yang pastinya kita masih dalam sesi ngelarisi UMKM. Dan kali ini Dia Valen mau nyobain makanan yang cukup ikonik yang ada di Busan Keong. Wah, beberapa orang di antaranya pasti jarang tahu dong olahan makanan keong. Namun siapa sangka di Busan Keong ini keong dapat diolah menjadi olahan makanan yang lumayan sedap baru katanya ya. Penasaran? Yuk mari kita ngelarisi dan juga nge-review olahan makanan yang ada di Busan Keong bareng Dia Valen di Icip-Icip Nakpo. Selamat siang. Oke Dia Valen ini udah ada di Busan Keong, mau langsung aja order ya Mbak ya. Silakan. Oke, di sini ada menu apa aja Mbak? Sini ada gulai keong, keong gemes, dan pindang tetel, lubang botok, dan aneka menu lainnya. Aneka menu lainnya, tapi yang Mbaknya sebutin tadi mungkin itu menu yang spesial ya. Spesial. Wah, ini penasaran nih ya, salfok sama keong gemes. Wah, ternyata yang gemes bukan cuma hostnya tapi keong juga ya. Oke, mau dong yang tadi disebutin ada keong gemes, gulai keong, juga kuban botok, pindang tetel. Ya. Wah, ada pindang tetelnya nih ya, dan aneka menu yang lainnya yang udah disebutin. Oke, dan mau minumnya es teh manis. Oke, gitu aja Dia Valen, tunggu ya Mbak ya. Terima kasih. Oke. Oke pemirsa, kita kembali lagi ya di Icip-Icip Nakpo. Yang pastinya kita udah ada di Busan Keong. Dan ini seperti biasanya Dia Valen ditemenin bareng owner. Karena kali ini ada di Busan Keong, ditemenin bareng owner dari Busan Keong dengan ibu siapa di sini? Ibu Marlin. Halo Ibu Marlin. Siapa dulu dong buat mirsa Icipers yang ada di rumah? Halo Icipers. Halo Icipers. Ya gitu. Dan ini dia sajian menu yang tadi sudah Dia Valen order, yang sebagian menu yang spesial ya Bu ya, yang ada di Busan Keong. Wah, ini yang disebut dari menu ikonik banget nih, apalagi kalau bukan keong. Wah, salfok terus sama keong, apalagi keong gemesnya. Ya. Ini dia penampakan keong gemesnya. Dan ini keong yang biasa ya Bu ya, gulai keong gitu. Dan ada juga menu pindang tetel dan juga kuban botok. Wah, sebelum kita bincang-bincang ya Bu ya, ini Dia Valen time to icip-icip, baru itu kita review dan kita bincang-bincang. Oke Bu? Wah, luar biasa banget. Ini nggak apa-apa ya Bu, Dia Valen makan sendirian ini ya, reviewnya mau langsung juga bareng? Ya, silahkan. Oke. Dan ini dia Icipers, menu yang mau Dia Valen pertama cobain. Di sini ada kluban botox. Wah, gini dia penampakannya. Ini kita nyobain menu yang ikoniknya belakangan dulu deh ya, yang keong tadi ya. Kita cobain yang lumayan berat, menu yang lumayan berat. Oke, di sini ada apa? Ada kluban botox. Ini penampakannya. Pakai sambal. Pakai sambal ya Bu ya, jadi lebih nampol. Ibu tahu aja hostnya suka pedes ya. Karena juara pedes gitu ya. Dan ini sambalnya. Maklum Bu, ini doyan pedes ya. Oke. Kita campurin. Jadi di kluban botox ini bahan makanannya di sini yang pertama ada jenis sayurannya tadi ya, kluban tadi kita sebut, dan juga ada apa ini Bu? Tahu ya? Tahu, dan ada kelihatannya ada gembus di sini ya Bu ya. Dan juga ada kerupuk ini. Namanya kerupuk apa Bu kalau kerupuk yang gini? Kerupuk usek. Usek ya. Oke, warga Pekalongan pasti tahu karena kebanyakan kalau usek itu ada di daerah Paninggaran ya Bu ya. Oke, gitu. Terus ini apa? Oh iya, mie juga kenyol ada mie namanya, kenyol. Oke, ini mie kenyolnya. Wah, ini dia. Tadi udah Dia Valen campurin dan mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mie kenyolnya tadi sama gembusnya. Kita cobain pakai usek.
Kalau di Kluban Botok ini nih bumbu yang ini bumbu apa Bu? Bumbu kacang atau apa yang ikutnya? Ikutnya kluban. Oh, bumbu kluban sama gitu ya? botoknya Sama dicampur. botoknya. Sebetulnya yang botoknya tuh yang mana Bu? Yang gembus tadi. Oh, yang gembus tadi Iya. gitu ya. Oke, ini bumbunya juga lumayan kayak nggak terlalu ngeluget banget, tapi dia meresap gitu ya. Kesannya kayak kuah ini ya Bu ya. Cobain. Ini dia botoknya tadi, gembusnya tadi ya. Dan kayaknya ada yang bikin nagih nih. Bumbunya. Bumbunya nagih banget. Kenyang itu makan. Oke, untuk menu Kluban Botok yang satu ini bumbunya juara banget sih. Bumbunya juara banget, bumbunya nagih banget. Juara nih, dan juga kenyang dong pastinya ya. Iya, kenyang. Ini makanan termasuk menu utama ya Bu ya, karena kenyang. Karena kita di sini juga makan varian sayur gitu ya Bu ya. Klubannya tadi itu ya. Ini untuk menu yang pertama juara sih. Kita cobain menu yang kedua, apa dong kalau bukan? Ini dia, pindang tetel. Wah, ini dia Icipers, penampakan pindang tetelnya masih hangat kayak gini ya Bu ya. Iya. Ibu tahu aja sih ini disajiin menunya banyak ya, dua-dua. Tadi Kluban Botok juga ada 2. Tahu aja kita ada di acara inti, apalagi kalau bukan hobi makan ya. Iya. Orang makan semapot katanya. Oke, ini dia Icipers. Kalian wajib tahu banget sih ini buat yang ada di luar daerah Pekalongan ya. Karena di kota Pekalongan sendiri itu pasti ada satu makanan khas yang cukup ikonik juga. Apa sih kalau bukan pindang tetel ya? Dari namanya itu udah bikin orang itu berpikir kalau pindang tetel itu karena pindang itu ikan ya Bu ya. Ini untuk pengalaman hostnya sendiri yang bukan orang Pekalongan ya gitu. Dan menarik banget ketika cobain, wah apa sih itu pindang tetel? Dan ketika dilihat itu bukan ikan ya, bukan pindang gitu ya. Apa sih yang bikin tetel gitu juga ya. Ini ternyata kuah kayak gini ya. Dan pindang tetel ini banyak sesuai dengan pedesnya ya Bu ya. Jadi ini ada irisan tomat dan juga cabe. Ini ada serai juga ya Bu ya. Iya, itu bumbunya. Ini dari bumbunya juga. Dan yang bikin menarik di sini juga di Busan Keong, pindang tetelnya ini pakai daging isi utuh ya Bu ya, daging sapi. Gak ketinggalan juga ada kerupuk useknya. Iya. Kita cobain rasanya seperti apa. Cobain dari kuahnya dulu ya Bu ya. Wah, kita cobain ini dagingnya, juga ada irisan tomatnya. Ini dia usek tadi ya yang udah bercampur sama kuahnya, jadi penampakannya gini. Hitam. Cobain satu suapan lagi. Pindang tetel di Busan Keong ini juga nggak kalah enaknya. Lagi-lagi kuahnya nih enak banget. Kalau tadi dari pindang botok ini ya bumbunya, dan kalau ini kuah dari olahan bumbunya sih enak banget Bu. Apalagi di Busan Keong ini pindang tetelnya itu pakai varian isi daging ya Bu ya, daging sapi, daging asli langsung gitu. Dan tekstur dagingnya nggak kalah empuknya. Juara banget sih ini sih untuk menu pindang tetel yang satu ini.
Ini 2 menu utama yang wah kebikin kecewa deh. Ya. Ini ngomong jujur loh Bu ya. Kalau Ibu tanya, aduh Mbak hostnya itu lapar apa doyan ya? Dua-duanya. Gitu ya. Oke, ini varian menu makanan utamanya sekian. Tadi ada yang ketinggalan nih. Kita juga bisa cobain aneka gorengan gini ya Bu ya. Gorengan gini, mendoan gitu ya. Karena ini juga tadi lumayan kering. Ini cocok banget sih disajiin sama tadi kurban botoknya. Dan kita coba makan pakai yang pinang tetelnya tadi. Karena bumbu kuahnya tadi nagih, gimana kalau kita campur gini? Wah Ibu, ini 2 primadona dari Pekalongan ya. Sajian masakannya ada di Busan Keong. Nah, pok. Kalau orang Pekalongan biasanya kan ngomongnya pok ya Bu ya. Pok. Jadi ini pas banget dihafalin makanya dari menu khas dari Pekalongan dan juga napok ya Bu ya. Kita cobain lagi. Juara banget untuk menu yang cukup mengenyangkan karena ini menu makanan utama ya Bu ya. Oke, bumbunya juara banget dan juga kuahnya lagi banget. Dah itu aja. Dan kita beralih cobain yang ditunggu-tunggu nih. Apalagi kalau bukan keong gemes. Kedengarannya itu bikin orang salfok ya Bu ya. Karena keong gemes nggak cuma Davan aja yang gemes, tapi keong juga ada yang gemes. Yaitu yang ada di Busan Keong Special menu ini. Menu yang sangat ikonik dan juga cukup menarik ya Bu ya. Di sini ada keong gemes, ternyata olahannya itu ada dari aneka hidangan laut juga ya Bu ya. Di sini ada kerang shrimping. Wah, ini juga tampilannya seperti ini. Juga ada jagungnya ini ya Bu, jagung dan jamur juga ya Bu ya. Nah, ini juga ini kelihatan jamurnya. Dan olahan bumbu yang wah ngeluget banget sih kelihatannya. Gimana, penasaran? Ayo kita langsung cobain aja. Oke, kini karena berhubung kita makannya keong ya Bu ya, jadi kita mau ambil ini. Oke Bu, mungkin mau diambilin tusuknya. Apa ya, Bu, ya? tusuknya ya? Oke, mau diambilin tusuknya. Ini dia. Oke, sebelum kita nyobain ke keongnya, Davan penasaran sama bumbu yang cukup ngeluget ini nih Bu ya. Ini bumbu apa Bu? Itu asam manis itu. Asam manis ini ya? Iya. Oh, saus asam manis nih variannya. Kita cobain bumbunya dulu. Wah, tercengang aku ngerasain bumbunya. Asam manisnya pas. Kalau asam manis tuh kayak ada nggak cocok banget buat yang nggak terlalu suka pedes ya Bu ya. Tapi bisa request juga Bu kalau mau pedes ya. Oke. Ini nggak terlalu pedes sih kalau sekelas lidah Davan yang suka pedes gitu. Tapi juga bisa request juga ya Bu ya. Oke. Ini dia, di sini juga ada jamurnya. Kita menuju ke keongnya. Wah, ini dia Jeepers. Ini dia. Ini keongnya. Nah, kalau makan keong kayak gini, tradisinya itu pakai tusukannya gini ya Bu ya. Nah, ini dia. Ini isiannya. Siapa sangka keong kayak gini diolah menjadi masakan, terutama masakan tadi yang bumbu varian asam manis. Rasanya seperti apa? Kita coba campurin ke bumbu asam manisnya yang meluget tadi. Kita cobain. Wah, mutiara yang terpendam. Mutiara hitam itu. Mutiara hitam ya, tapi ya. Ini dia bumbunya. Dan kayaknya nih lebih enak lagi kalau cobain keong gini tuh dari bumbunya Dimasukin. Itu lebih afdol sih ya Bu ya. Jadi nggak cuma ngerasain dalamnya doang, daging isiannya doang, tapi kita juga biasanya makan yang lebih greget gini. Ya Bu ya.
mau cobain jagungnya tadi. Ini juga jagungnya gede-gede banget. Ini satu porsinya keong gemes gini ya Bu ya? Iya, satu porsi itu. Itu strippingnya. Kita beralih ke nyobain strippingnya. Wah, ini dia dagingnya. Gimana kalau kita tambahin ke wah, ini dia bumbunya tadi, asam manis yang luget. Wah. Di sini juga ada Jamur tuh. jamurnya tadi ya Bu ya. Kita cobain jamurnya. Emang paling enak nih kalau cobain sama bumbunya. Bumbunya juara banget. Nih bumbunya kita cobain pakai tomatnya. Ini kerang isian dari strippingnya tadi. Sampai nggak terkondisikan ini Bu Iya. ya. Semuanya. Enak banget. Ini jamur juga ya Bu ya? Jamur kuping itu. Ini jamur kuping tadi ya. Kita ambil isian dari keongnya tadi lagi. Ini dia. Wah Ibu, keong gemes rasanya bikin gemes hati. Oke, kalau ini kita dihafalin ngabisin sampai akhir sih ya, ini mungkin membutuhkan waktu lama ya. Karena makanya itu harus yang gitu ya Bu ya. Nanti kapan dong kita tim bincang-bincangnya ya nggak Bu ya? Oke, ini cukup sekian untuk varian keong gemesnya. Bumbunya ternyata lama-lama pedes ya Bu ya. Nampol sih pedesnya, ini lama-lama pedes juga, kerasa juga pedesnya Pedas ya itu. Oke, ini variannya banyak banget di keong gemes. Kita beralih ke gulai keongnya. Wah, kalau gulai keongnya ini pakai keong cuma varian keong asli ya Bu ya. Iya. Dan ini lumayan ada kuahnya ya Bu ya. Iya. Wah, ini dia kuahnya, karena gulai kan biasanya kan kuah gitu ya Bu ya. Nah, ini Dikit. bisa dilihat kuahnya. Seperti biasa, nggak mau nyobain keongnya dulu, kita cobain bumbunya seperti apa dari bumbu kuah gulainya. Kalau dari keong gulai ini kayak keong-keong yang seperti biasanya itu karena ada olahan kelapanya ya Bu ya? Ya Bu ya, kelapa. Jadi dia gurih. Nyobain bumbu kuah gulainya gurih. Wah, ini dia Ichipers. Bisa dilihat dong dari bumbu kelapanya itu tadi ya Bu ya. Ini ngeluget banget, cukup ngeluget. Gimana rasanya? Apakah meresap sampai ke dalam? Kita buka. Ini dari tekstur luarnya aja udah kelihatan. Ini dia bumbunya yang berlimpah. Waduh, kocak sih. Ini dia dari bumbunya tadi udah kelihatan ya melimpah di atas ini. Kita cobain. Gurih. Oke, kita cobain lagi. Wah, ini kalau ada bumbu kayak gini paling enak nih gini sih. Jadi makanya Bu ya. Iya. Oke. Wah, ini dia. Kita coba campurin ke kuahnya tadi ya. Cobain satu lagi deh. Melimpah banget nggak sih ini bumbunya, meresap sampai ke dalam isiannya ya. Wah, ini dia kan makan kerang ala-ala ini. Oke. Ini kalau nggak on cam juga makanya udah nggak terkondisikan ya Bu ya. Karena memang lebih greget makan kerang tuh kayak gitu ya Bu ya. Gitu. Untuk varian keong gulainya ini, dia bumbunya gurih.
Dan juga bumbunya ngeluget gitu ya Bu ya, rasanya lebih kental gitu. Dan pastinya enak banget, enak kok. Oke Bu, kita time to review sambil bincang-bincang ketika Dyavan sudah masuk ke acara inti. Oke, dari sajian menu yang spesial ini yang ada di Busan Keong, speechless deh ya, sampai lupa minum. Oke. Untuk menu yang pertama tadi, 2 menu yang bisa dikategorikan menu makanan utama, makanan pokok, ada pindang tetel dan juga kluban botok. Rasanya nggak kalah enaknya dari bumbu kluban botoknya ini, apalagi ada kenyol, mie kenyol ini ya. Mie kenyolnya juga enak banget dan juga berpadu sama bumbunya tadi ini ya Bu ya. Bumbunya meresap banget botoknya. Ini juga makan seporsi pasti kenyang, ini cocok banget buat makan siang kayak gini ya Bu ya. Oke. Dan juga buat pindang tetelnya, dari pindang tetelnya tuh di keong, Busan Keong ini jadi nggak pakai apa Ibu? Kayak daging-daging yang kayak berlemak gitu ya Bu ya, tapi ini pakai isian dagingnya. Dan tekstur daging sapinya ini juga wah, empuk sih Bu. Oke, empuk. Ini untuk 2 menu ini ya, buat kalian warga Kota Pekalongan maupun di luar Kota Pekalongan, belum afdol deh kalau ke Pekalongan belum cobain khas dari Pekalongan, makanan khas apa itu kalau bukan kluban botok dan juga pindang tetel. Ini perpaduan yang sangat pas banget dicobain. Wajib deh cobain kesini aja, cuma denger-denger nama doang, kalian cukup bisa cobain yang ada di Busan Keong ini gitu, karena no kaleng-kaleng sih untuk pindang tetel yang satu ini ya Bu ya. Oke, dan juga untuk keongnya, memang beberapa orang diantaranya itu jarang tahu makanan keong gitu ya Pak, tapi cuma beberapa ada juga yang tahu gitu ya. Keong ini ada kategori keong emas gitu ya Bu ya, dan juga kalau ini keong sawah itu. Keong sawah. Keong Dari variannya di Busan Keong ini juga mengolahnya dengan masakan yang cukup menarik. Ini disajiin kayak makanan seafood gitu, ada juga kerang shrimping, tadi juga ada jamur kuping gitu ya. Dan varian bumbunya juga menarik banget, di sini dibikin varian bumbu asam manis gitu. Ini juara banget sih, dari porsinya juga udah banyak banget dan lama-lama pedes juga. Lama-lama pedes juga, enak banget. Dan untuk gulai apa Ibu ini? Gulai keong. Gulai keongnya, rasa dari olahan kelapanya tadi karena pakai bumbu kelapa itu juga meresap banget sampai ke dalam-dalamnya. Ini luar biasa banget sih, cocok banget nih buat kalian, apalagi disajiin pakai tempe kayak gini ya, tempe goreng, tempe mendoan gitu ya Bu ya. Wah, ini solusi praktis buat kalian yang mau makan siang dari perkantoran maupun dari yang makan siang habis kerja gitu ya Bu ya. Untuk makanan intinya di sini ada kluban botok dan juga pindang tetel, dan kalian itu perlu cobain satu paket, nggak cukup dong cuma cobain tadi karena ini bisa disebut sebagai makanan penutup juga ya. Kalau kita biasanya nemuin makanan penutup salad atau apa gitu ya, enak banget loh sebagai pencuci mulut gitu ya Bu ya. Ini makanan keong ini karena rasanya emang pas banget, nggak kalah jauh, nggak kalah dengan masakan-masakan yang lain. Ini olahannya pas banget gitu ya Bu ya, apalagi kalian perlu nyobain yang asam manis ini. Wah, bisa diolah menjadi makanan yang berbumbu lezat gitu ya Bu ya. Oke, ngomong-ngomong nih Bu, di Busan Keong sendiri ini Bu usaha ini udah berapa lama sih? Udah 2 tahun lebih. Udah 2 tahun lebih gitu. Penasaran banget nih Bu, kalau biasanya orang nemuin keong kan yang ada di jalanan gitu ya, Ibu bisa buka tempat yang dari tempatnya aja ini sudah nyaman gitu untuk makan siang gitu, berbentuk kedai gitu loh Bu. Itu inspirasi dari mana Bu? Ya, inspirasi dari keong ya. Itu memang saya suka makan keong. Ya, terus kok saya punya halaman kok luas. Nah, apa salahnya dijadikan warung? Luar biasa banget, tempatnya juga nyaman banget loh, adem ini ya, luas buat berapa orang juga cukup ya Bu ya. Oke, dan untuk keongnya sendiri di sini kan menu yang spesial sebagai ikoniknya kan Busan Keong. Iya. Itu Busan ya. Busan itu dari mana dulu nih namanya nih? Bisa diceritain sejarahnya? Busan itu ya namanya suami saya sebenarnya. Kalau di kantor panggilannya
Budi Santoso kan. Oke. Itu dipendeknya Busan. Oke, itu ternyata namanya gitu. Iya. Busan dan juga keong, menu ikoniknya yang Iya. ditonjolkan gitu. Luar biasa banget sih ini Busan dari suaminya itu ya Bu ya. Iya. Oke, karena di sini menu yang ikonik adalah keongnya sesuai dengan namanya Busan Keong. Ini kalau produksi keong setiap harinya gitu Bu, berarti gimana Bu? Kalau yang saya pesen ya Mbak, itu ada sendiri yang nganter itu dari Demak, kalau enggak Surabaya, bukan jauh dari ya? Pekalongan ya. Oke. Pekalongan jarang, soalnya kalau Pekalongan banyak yang mau ngasih tapi kebanyakan kan keong emas. Oh, bedanya keong mas dengan keong yang biasanya apa Bu? Kalau bedanya itu, kalau saya tahu ya, Mm-mm. pakai tutupnya itu kalau keong emas itu bisa ditekuk. Bisa Kalau ini ditekuk. enggak bisa. Ini nggak bisa gitu. Ini kan tutupnya udah tak ambilin semua. Iya, sudah diambil tadi, kalau biasanya Udah masih bersih. ada. Udah Oh. bersih gitu. Saya juga kalau ngolahnya itu enggak satu kali Mbak. Oh, gimana Iya, Bu? ini Untuk kan- produksinya sendiri ya berarti? Iya, ini harus direbus dulu, terus disimpan ke freezer, baru dimasak lagi. Gitu. Jadi lebih higienis lah, lebih. Iya. Oh. Pastinya ini terpercaya lah ya, higienis ya, no kaleng-kaleng ya. Iya. Dan untuk dari penyajian bumbunya sendiri Bu, ini bumbunya enak sih Ibu yang bikin ya? Iya. Wah, resepnya yoi banget, enak Po gitu. Ini gimana Bu cara masaknya gitu, penyajiannya? Yang mana? Untuk yang ini dulu deh, gulai keongnya. Gulai keong biasa itu pakai bumbu dasar, pakai kelapa sama, tapi tambah rempah-rempah yang lain. Pastinya rempah-rempah Iya. spesial dong ya, bumbu Iya. rahasia. Iya nggak sih Bu? Iya. Ini enak banget karena meresap banget. Dan juga untuk yang ini, keong gemes asam manisnya, ini gimana Bu pengolahannya? Itu ya sama, pakai bawang putih, pakai kecap, saus, sama seperti Sama ya? biasa, sama. Ini menurut Ibu nih, dari penyajian keong ini ada keong gemes dan juga gulai keong. Menurut Ibu yang bikin spesial itu apa? Spesialnya itu gimana? Spesialnya warung sini, ya keong gemes itu. Ya, keong gemes gitu. Iya, soalnya saya kreasi sendiri dari keong yang biasa dijual di kampung-kampung itu, saya campur menjadi hidangan yang Ini spesialnya. Karena Ibu Marlin itu kreasi sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Kalau biasanya kita makan keong hanya dengan dari olahan bumbu itu aja, Iya. ini bisa dikreasikan menjadi keong gemes gini, rasanya Iya. tergemas-gemas gitu. Jadinya keong asam manis ini. Dan untuk takaran pedasnya itu kalian bisa request. Iya. Gitu. Dan untuk keong ini sendiri, gulai keong dijual dari harga berapa Bu? Kalau gulai keong itu 12.000. 12.000 satu porsi ini. Dan untuk yang asam manis? Yang ini asam gemes. manis itu varian. Kalau Varian. cuma keong tok ya 30. Kalau ada tripping 35. Ada lagi yang pakai rajunan sampai 45. Pakai rajunan cukup Iya, 45 aja. Rajunan itu sekarang harganya meroket naik seperti kepiting. Gitu ya. Tapi itu murmer banget sih. Kita udah dapet paket rajungan, ada keongnya juga, dan bumbunya itu yang Iya. bumbunya boleh mahal, tapi untuk harganya, wah ini kalau menurut Deval ini harga yang wah cukup ekonomis Iya. banget ya Bu. Ya, kita bisa menikmatin varian keong yang bumbunya itu abal-abal. Iya. Ya gitu. Ini cukup. Kalau ini sendiri Bu, kalau yang varian stripping ini berapa? Itu 35.000. 35.000 satu porsi ini juga bisa buat 2 orang gitu ya Bu ya. Biasanya berdua. Kalau Devan 1 orang aja sih. Oke, ini luar biasa banget. Dan untuk luban botoxnya dari harga berapa Bu? Itu 12.000. 12.000. Dan untuk Minang tetelnya 15. 15.000. Ini makanan inti ya Bu ya. Cukup mengenyangkan dengan cukup merogoh kocek 15.000 aja gitu ya, Iya. ada 12.000. Ini untuk Minang tetelnya Devan salfak nih Bu ya. Yang bikin beda Minang tetelnya Busan Keong dengan Busan yang Minang tetel yang lain apa? Spesialnya deh, spesialnya. Oh, spesialnya saya nggak pakai apa namanya toel apa Toel. terus yang lemak-lemak itu enggak, itu daging asli. Ya, ini varian daging isi asli ya Bu ya, isi Iya. sapi. Dan Ada dagingnya campuran. melimpah banget sih. Ini 15.000 boy. Dagingnya kalian bisa makan daging banyak banget ini dicampur dengan usek dan juga irisan tomatnya dan juga ini cabenya ya Bu ya, Iya. yang
memberi kesan seger gitu ya Bu ya. Kuahnya nagih sih, perlu cobainnya. Ada pinang tetel yang ada di Busan Keong. Ini juga menu-menu yang lain yang katanya ini menu penutup dessert karena memang harusnya sepaket ya Bu ya, nggak cukup ini doang gitu. Jadi pasti ada ini nih menu ikoniknya ya Bu ya. Nah, gitu. Dan juga ada menu-menu yang lain seperti mendoan gini. Untuk menu yang lain ada apa aja Bu? Menu yang lain itu apa ya? Oh, sop pisang. Sop pisang gitu. Sop iga ada. Sop iga. Terus udah itu toh. Udah itu penasaran sama sop iga nih. Pastinya Cipas juga penasaran mau nyobain sop iga karena dia kan belum review di sini. Bisa aja langsung mampir ya Bu ya. Dari harga segitu ini nggak perlu merogoh kocek banyak-banyak ya Bu ya. Nggak ada yang di atas sampai 50.000 ke atas ya Bu ya. Kita bisa makan varian dari keong sawahnya dan juga varian olahan hidangan lautnya. Ada rajungan tadi itu cukup 45.000 aja. Ini juga ya kerang seriping ini. Dan ini dia yang daging sapinya ini karena dari daging sapi asli. Dan gak ketinggalan juga buat yang suka varian sayur bisa cobain kuban potoknya. Lengkap banget nggak sih? Wah, apalagi bumbunya. Bumbunya ini juara banget Bu, nggak peras deh ya Bu ya. Perlu mampir ke sini lagi nih, cocok banget buat makan siang gitu, jam-jam kerja, jam-jam istirahat gitu ya Bu ya. Luar biasa banget. Dan ngomong-ngomong nih Bu, harapan Ibu buat Busan Keong ini, Ibu sudah merintis usaha 2 tahun ini ya Bu ya, luar biasa banget. Ini apa Bu untuk ke depan harapannya? Harapannya ya apa ya, mudah-mudahan saya ya bisa majulah ke depannya. Oke, gitu ya Bu ya. Oke, sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih atas jamuannya. Ini dia paling speechless banget di sini karena ini termasuk untuk memotivasi untuk pemirsa Icipers yang ada di rumah juga karena masa PPKM gini yang terus berlanjut. Kita bukannya waktu untuk bersedih gitu ya Mbak, ya Bu ya, tapi kita waktunya untuk bangkit seperti Ibu Marlin tadi, berawal dari karena suka makan keong jadi buka usaha kayak gini, apalagi ada tempat yang juga memadai gitu ya. Ini juga untuk bisa memotivasi pemirsa Icipers yang ada di rumah untuk UMKM bangkit ya Bu ya. Dan semoga Kota Pekalongan, karena ini Dea Valen udah cukup mengenalkan ikonik khas makan dari Kota Pekalongan sendiri, ada kuban potok dan juga pinang tetel gitu ya. Jadi ini semoga dunia perkulineran yang ada di Kota Pekalongan terus berkembang dan terus maju untuk dikenal masyarakat luas ya Bu ya. Dan kalian pastinya cukup mampir aja nih ke Busan Keong karena di sini kalian bisa menemukan ikonik dan juga khas makan dari Kota Pekalongan sendiri. Gitu ya Bu ya. Sukses selalu Ibu. Terima kasih atas jamuan makan siang ini yang luar biasa banget gitu ya Bu ya. Gak cukup merogoh kocek banyak. Dan untuk hampir lupa nih, untuk alamatnya kayaknya pemirsa Icipers ada di rumah penasaran Busan Keong tuh ada di mana Bu? Untuk alamatnya, patokannya gitu. Sini namanya Kalibanger ya, Noyonta Ansari. Terus kalau dari Pantura itu jembatan belok ke kiri. Jembatan belok ke kiri. Ini dia paling kasih tahu ya. Tadi dia paling ke sini. Jadi itu arah dari Sungai Kalibanger itu nanti belok kiri. Di situ ada pelangnya kok. Tadi udah lihat. Udah lihat Busan Keong dan juga nanti begitu masuk memang tempatnya masuk. Tapi ternyata ada mutiara yang terpendam. Bukan keong yang terpendam. Karena cukup masuk ya. Gitu. Karena cukup masuk. Jadi kalian jangan bingung karena itu sudah tahu semuanya gitu. Ada pelangnya juga. Cukup aja mampir. Dan buat pemirsa Icipers yang ada di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jaga kesehatan selalu. Dan jangan lupa terus saksikan Icip-icip Nak Pok di Batik TV. Ajib dong Bu, ajib. Icipers, kita beralih sesi ngelarisi UMKM lokasi kedua. Dea Valen punya pantun nih, jalan-jalan ke alun-alun Kota Pekalongan. Cakep. Nah, Dea Valen udah sampai situ aja pantunnya. Nah, Dea Valen ini dalam ngelarisi UMKM sesi yang kedua di hari ini mau mencoba ngelarisi UMKM sekaligus mereview The Juragan Es Durian Ketan. Ini juga masih ada di lingkup alun-alun Kota Pekalongan. Wah,
salpok banget sama kedai es durian ketan yang satu ini. Gimana untuk rasanya, ada varian apa aja di es duriannya? Cocok banget di cuaca yang panas seperti ini ya di Kota Pekalongan. Kepoin aja yuk, kita langsung aja order. Yuk. Nah ini dia Icipers, di awal mau langsung aja order es durian ketan yang ada di De Juragan. Halo Mbak, siapa dulu dong buat mirsa Icipers yang ada di rumah. Halo Icipers. Halo Icipers. Oke. Luar biasa banget. Oke Mbak, aduh panas-panas gini ya kalau dalam Kota Pekalongan. Cocok banget nih nyobain durian yang ada di sini nih ya. Ini ada varian apa aja Mbak? Es durian ketan, es durian kacang hijau, es durian sagu, es durian ketan, es durian cendol. Wah, ini toppingnya banyak banget ya. Ada durian kelapa, ada durian kacang hijau, sagu, ketan, dan juga cendol. Kira-kira nih menu yang spesial di sini yang best seller deh. Apa ini menu utama? Es durian ketan. Es durian ketan. Cocok banget tuh, cakep. Oke, deh, apaan mau ya Mbak ya? Berapa? Mau satu aja dong. Satu. Atau yang banyak juga boleh deh ya. Oke, terima kasih Mbak. Dan Silakan ini duduk. Oke. Dan ini dia Icipers di De Juragan es durian ketan yang ada di Kota Pekalongan ini juga semacam kedai gitu. Kita juga bisa makan langsung di sini dan ini tempatnya. Dia mau langsung aja milih tempatnya. Oke pemirsa, kembali lagi ya di Cip-Cip Napo special episode es durian ketan De Juragan ya Mbak ya. Dan ini seperti biasanya doang spesial. Di sini udah bareng dari owner dari es durian ketan De Juragan dengan Mbak siapa di sini? Retno. Halo Mbak Retno, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Siapa dulu dong buat Mas Icipers yang ada di rumah. Halo Icipers. Halo Icipers. Ya gitu. Ini tentunya kita ada di sesi ngelarisi UMKM dan ini dia Valen ngelarisi sekaligus mereview varian durian yang ada di De Juragan ya Mbak ya. Itu namanya tuh De Juragan apa De Juragan? De Juragan. Maksudnya Juragan. itu kan D-nya itu durian, juragan durian. Oke, juragan durian. Makanya nih, karena juragan berarti kan porsinya kan besar pasti ya. Dan ini varian porsinya banyak banget dari beberapa varian topping ya Mbak Retno ya. Ini Mbak Retno ya. Iya. Oke. Di sini katanya tadi Devon order menu utama, menu yang spesial ada di De Juragan. Ini ada banyak banget topping, sekitar ada 5 topping ya Mbak ya. 5 topping durian ketan itu ya Mbak ya. Durian Oke. ketan. Dan yang paling spesial nih, spesial berarti cepet habis ini ya. Banyak yang memburu. Ada durian ketannya ya Ketan. Mbak ya. Wah, ini dia yang terdepan primadonanya durian ketan. Dan selain itu, ini juga ada banyak banget topping. Di situ ada topping Kacang hijau. kacang hijau dan juga topping Cendol. ada Sagu. topping sagu ya karena bubur sagu itu mutiara ya. Dan ada juga topping Kelapa. kelapa. Ini Kelapa kelapa ya, Mbak? jelly. Kelapa jelly. Wah, penasaran banget nih. Oke deh. Ini berhubung katanya spesial ketan ini coba yang paling terakhir aja ya Mbak ya. Kita Devon time to review dulu ya Mbak ya. Oke, dimulai dari yang ini dulu deh. Kelapa jelly dulu ya. Oke, jadi dari tampilannya ini kalau tampilan nggak dibungkus ya Mbak ya, makan di tempat gitu. Ini juga tempatnya juga menyediakan ya Mbak ya di samping kedainya ini. Ini dari tampilannya satu mangkuk ini, wah cantik banget nih. Di sini juga ada roti tawarnya dan juga wah ini dia penampakan dari puding kelapanya. Iya Mbak Kelapa ya. jelly. Kelapa jelinya, sorry. Dan nggak ketinggalan wah yang terpendam gede banget di sini. Ada duriannya, juragan. Oke, Devon nyobain dulu ya Mbak ya. Oke, kita cobain nih. Pertama kita cobain dari ini juga ada kayak kuahnya gitu ya Mbak ya, kuah dari duriannya itu. Wah,
baru kuahnya aja nih, kuah santan ini ya Mbak ya. Nagih banget sih, seger banget nih ya. Nah, walaupun dia dari kuah santan itu, nggak ketinggalan dong rasa dari duriannya. Apalagi duriannya tuh nggak peres, gede banget gini. Utuh ya Mbak ya, durian utuh, no kaleng-kaleng nih ya. Ini juga ada roti tawarnya tadi. Gimana kalau kita cobain pakai roti tawar plus durian utuhnya tadi dan juga sekaligus kelapa jelinya ini. Wah, gimana nih rasanya? Ini terbawa semuanya ya. Ini dia cipas duriannya. Nyata deh durian kulitnya itu ya. Karena biasanya dari durian itu kalau yang semakin banyak isiannya gitu ya, semakin bijinya itu kayak kecil itu semakin banyak isiannya ya Mbak, jadi tebel gitu, full daging duriannya gitu ya isiannya. Ini dia masih ada dong. Juga ada roti tawarnya tadi ya. Karena masih banyak yang mengantri untuk varian topping selanjutnya, kita cobain topping selanjutnya. Ini juga masih sama, jadi tampilan juga masih sama seperti yang tadi, cuma beda topping aja. Ini juga ada 1 lembar roti tawar, dan juga wah duriannya no kaleng-kaleng ini ya, gede banget gini. Dan ini berbeda topping, kalau yang sekarang ini pakai topping kayak bubur mutiara ya, kalau orang-orang nyebut ya Mbak ya. Wah, ini juga varian toppingnya banyak banget nih, nggak pelit, gede banget kan ya, banyak. Oke, kita cobain deh. Kita cobain dari yang tanpa duriannya dulu deh. Sagunya dulu ya. Kita coba menemukan duriannya. Wow, nih ya. Kita coba dong pakai kuah santannya. Untuk varian menu yang kedua, bakal enaknya sih buat kalian pecinta bubur sagu gini ya, karena kebanyakan juga kayak anak kecil gitu doyan bubur sagu gitu ya Mbak. Di sini dijadiin topping, kreasi banget nih. Oke, untuk menu yang selanjutnya ngantri nih. Wah, di sini ada cendol dawet dong. Kalau biasanya kita nemuin cendol itu hanya di es gitu ya, ini bisa divarianin, dikreasiin pakai durian santan kayak gini ya Mbak ya. Wah. Ini kita masih beda topping, tapi tampilannya masih sama seperti tadi. Kita cobain yang tanpa durian dulu. Kita cobain cendolnya. Ini isian duriannya tadi. Kita cobain pakai cendolnya. Tambahin kuah santannya. Gimana rasanya? Ini cocok sih buat kalian yang suka lagu cendol dawet ya. Tapi kalau ini cendol durian, ya nggak Mbak? Ini juga nggak kalah enaknya, sama-sama lembut, soft juga. Duriannya itu guys, pemirsa, no kaleng-kaleng segede ini. Dan juga rasa duriannya kayak, karena mungkin di freezer gitu ya Mbak, jadi tuh kayak masih ada salju es batunya gitu. Jadi renyah gitu loh Mbak, enak sih. Oke, varian topping selanjutnya yang udah mengantri, kacang hijau. Kalau biasanya kita nemuin kacang hijau itu kayak dimakan bareng bubur ketan hitam gitu ya Mbak ya. Ini dikreasiin bareng durian santannya seperti ini. Ini juga no kaleng-kaleng lagi dong. Gimana kalau kita campurin ya? Wah, segede ini. Kita cobain pakai tadi kacang hijaunya.
roti tawarnya. Ini juga roti tawarnya satu tangkep ya Mbak ya. Detailnya gede banget, jadi kenyang nih ya. Kenyang sekaligus seger ya. Gitu. Wah, sampai ngeterkondisikan ini ya Mbak Retno ya. Rasanya jadi ini dia kalian nyobain durian yang penuh kreasi banget ya Mbak ya. Jadi ini dia kalian nyobain durian yang penuh kreasi banget ya Mbak ya. Jadi nyobain durian yang penuh dengan banyak topping. Kita nggak melulu nyobain durian kayak gitu aja ya Mbak ya. Kreasi banget. Dan ini dia kita keluarkan menu andalannya, menu spesialnya dari beberapa topping tadi, yaitu durian varian topping ketan ya Mbak ya. Oke, ini dia, ini udah kelihatan, ini dari bentuknya juga cantik banget ya, ketannya, ketan putih ya Mbak ya, ketan putih. Ini juga, wah duriannya jangan lupa dong, ini gede banget dan masih kayak tadi ada roti tawarnya. Oke, kita cobain dari kuahnya dulu. Kalau ini rasa kuahnya itu kayak lebih ke gurih airnya ya Mbak ya, karena campuran dari ketannya tadi ya. Jadi kuahnya beda-beda juga sih memang, karena mungkin campuran dari toppingnya ya Mbak ya. Ini juga ketannya utuh ya, gede banget varian toppingnya, topping ketannya di Veggiepers. Kita mencoba ambil ketannya gimana. Oke, kita campurin pakai duriannya. Duriannya masih sama kayak tadi ya, porsinya gede banget. Ini karena kuah topping yang satu ini gurih. Gimana kalau kita cobainnya gini ya? Oh ya. Ini cocok banget sih, apalagi di cuaca yang lagi panas kayak gini ya Mbak ya. Kita kalau jalan-jalan ke alun-alun Kota Pekalongan, itu lihat ada di kedainya, kedai di Juragan, langsung aja mampir nih. Cocok banget buat tenggorokan yang rasanya tuh pengen sesuatu yang wah seger gitu ya, apalagi kita punya buah durian di Juragan ini. Oke, luar biasa banget Mbak Retno. Habis ini nyobain semuanya. Kita time to bincang-bincang ini ya Mbak Retno ya. Oke. Oke, dari sajian menu durian yang penuh topping ini luar biasa banget Mbak Retno. Ini ngomong-ngomong nih, dari usahanya Mbak ini udah berjalan berapa lama Mbak Retno? Oh ya. Awal mula usaha sebenarnya lokasinya di Batang, di Kauman Batang, di Jalan Ahmad Yani, depan kantor pertanian. Sebelumnya, boleh sedikit cerita ya Mbak ya? Oh nggak apa-apa dong. Oke, ini buat inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah juga. Jadi menu es durian ketan ini sebenarnya nggak sengaja awalnya. Sebelumnya kita cuma jualan es durian original, murni. Hanya kuah santan, gula vinco, sama durian saja. Nggak kepikiran topping. Oh gitu. Kemudian ada menu yang lain itu bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau itu kan pakai ketan. Terus kami iseng-iseng nyoba dimasukin ke ketan es duriannya itu. Kok ternyata cocok gitu. Terus dari situ kami berkembang untuk variasi topping, pilihan toppingnya. Kita mengusung tema apa ya, lebih tepatnya ke topping tradisional, karena tadi kan ada ketan, ada kacang hijau, ada sagu mutiara, cendol juga bikinan sendiri. Kemudian tadi ada kelapa. Terus yang menu utamanya durian ketan putih gitu.
Mungkin untuk sementara baru itu, tapi nanti perkembangannya akan ada variasi topping-topping lain. Mungkin ada yang nanti lebih sedikit kekinian kayak es durian boba bisa jadi iya, gitu. itu bisa Iya. jadi ya. Atau mungkin pilih variasi topping tradisional lain. Mungkin bisa perlu dicoba es durian topping jagung. Mungkin gitu. Iya, jadi nggak melulu kita makan durian gitu-gitu aja. Iya. Luar biasa banget Mbak Retno gitu ya. Ceritanya cukup mengesankan ini di sini ya. Wah, apalagi ada es durian yang katanya cukup milenial nanti ya buat kaum milenial gitu, karena ini kemasannya cukup yang tradisional gitu untuk varian toppingnya. Luar biasa banget Mbak Retno. Dan ngomong-ngomong nih untuk stok duriannya, maksudnya produksi duriannya ini gimana Mbak? Oh iya. Untuk duriannya sendiri kita ngambil dari Medan. Kenapa kita pilih ke durian Medan, nggak pilih ke lokal? Karena untuk kualitas atau jaminan mutunya di sana lebih terjamin. Gitu ya. Terus pertimbangan kami juga dari ketersediaan stok di sana sepanjang tahun selalu ada. Jadi nggak khawatir nggak musim durian kita nggak bisa jualan. Tapi biasanya kan gitu ya. Kita kapanpun tetap ada es durian ketan. Luar biasa banget Mbak Retno ya, ini dari produksinya sendiri. Dan untuk toppingnya juga luar biasa banget. Ini selain menu, ini kan menu yang banyak banget varian topping, apalagi topping yang ketan menu utama gitu ya Mbak ya. Ini dari harga berapa Mbak? Cukup merogoh kocek berapa ini? Kalau untuk proporsinya kita harganya 18.000. 18.000. Iya. Ini semua topping ini? Iya. Nggak ada bedanya ini? Nggak ada, sama saja. 18.000. Tinggal dipilih toppingnya mau yang mana, suka-suka. Oke, tadi kan ini kan baru menu ini. Untuk menu yang lain mungkin Mbak ada nggak? Oh iya, pendamping sih Mbak ceritanya, karena kan belum tentu juga ada yang nggak suka durian. Misal kita ada es kacang hijau. Oh gitu. Seperti yang tertera itu ada es cendolnya saja, terus es buah, seperti itu. Es krim juga ada. Es krim juga ada gitu. Atau kalau mau nggak pakai topping, kita ada sedia es durian original. Oh gitu juga ya. Dan ada pancake juga mungkin Mbak itu? Iya, ada. Oh Iya. gitu ya. Wah, ini salpok juga Pelengkap. menunya, pelengkapnya ya. Itu dari varian harga berapa? Untuk yang tanpa durian cukup Rp6.000. Rp6.000. Itu yang es kacang hijau 6.000. Es cendol 6.000. 6.000, es buah 6.000. Wah, nggak perlu banyak-banyak sih. Dan ini kenapa 18.000? Karena menunya dan juga duriannya Iya. kaleng-kaleng gede banget ya Mbak ya. Karena dagingnya itu full daging banget, dari isiannya itu juga manisnya pas, apalagi kuah santannya, apalagi penyajian kuah santannya itu kan juga cukup mempengaruhi gitu ya Mbak ya. Dan juga apalagi toppingnya gede banget loh, apalagi ini yang sagu juga gede, utuh gitu ya Mbak ya. Harga 18.000 aja bisa nikmatin ini. Kalau dihafalin satu nggak cukup deh, nyobain 2 topping deh ya Mbak ya. Boleh. Oke gitu. Dan buat yang original itu juga ada ya Mbak ya. Ngomong-ngomong nih, dari kedai di Juragan es durian ketan ini buka dari jam berapa? Kita buka jam 12 sampai jam 9. 12 sampai jam 9 Iya. di masa PPKM seperti ini? Iya. Oke, ini kalau jam 12 ini cocok ya, karena suasananya lagi panas gitu ya. Heeh. Dan ngomong-ngomong nih, letak diri es durian ketan di Juragan ini letaknya strategis banget. Masih ada di kawasan alun-alun Kota Pekalongan, deketnya Matahari, panas dong, tempat Matahari. Dan terutama ada yang di komplek Travel ini ya Mbak ya, iya. Travel ini. Mbaknya dari depan kok, jadi pasti lihat itu ya. Apalagi ada ciri khasnya but duriannya. Apa itu? But bentuk duriannya mungkin kan gitu. jadi ciri khusus ya. Jadi ciri khusus gitu. Ikonnya dari es durian itu ketan. menarik banget sih, di depan emang ada durian raksasa. Orang itu muda gitu ya Mbak ya, jadi langsung aja mampir buat warga Kota Pekalongan juga sekitarnya. Apalagi nih yang di luar warga Kota Pekalongan juga, kalau yang dari luar kotaan mampir gitu ya, kita juga masih ada di lengkup deket Masjid Jami Kota Pekalongan ya Mbak ya, langsung aja mampir, tempatnya strategis banget gitu. Dan mungkin ada planning atau harapan ke depan gitu buat kedai di Juragan? Harapan dasar mungkin untuk saat ini kita mungkin sama-sama berdoa pandemi segera berakhir. Amin. Oke gitu. Terus biar segera bisa nambah cabang di Amin. beberapa kota.
Oh ya Mbak, kita juga sudah mulai untuk ekspansi ke area Temanggung, Magelang, Jogja sana. Sudah buka ini juga es durian ketan, tapi masih dengan sistem penjualannya keliling pakai mobil. Kalian pakai mobil? Iya, jemput bola istilahnya Jemput Mbak. bola, ini ada di daerah mana? Temanggung, Magelang, Yogyakarta, sekitaran itu. Luar biasa. Kita keliling setiap harinya, ada rute-rute tertentunya kita kemana. Gitu. Kemana gitu ya, jadi jemput bola gitu ya. Wah, luar biasa banget. Dan untuk yang di Kota Pekalongan sendiri nih, tadi lupa, apalagi kalau kaum mager gitu, pengen makan es durian gitu, itu gimana Mbak? Oh ya, bisa. Kita belum terdaftar ke aplikasi Gojek ataupun Grab toh, tapi kita bisa order via WA di nomor tertera, misalnya ke nomor 085640780406. Nanti kita bantu orderkan, kita bisa delivery. Oke, kaum mager ini ya, kita langsung aja nih, bisa aja langsung tancap delivery order gitu. Wah, gitu ya harapannya ke depan ya Mbak ya, semoga sukses selalu. Dan buat pemirsa IC Percaya di rumah, ini menarik banget nih, Devalin Narisi UMKM berwujud mereview es durian yang cocok banget buat suasana yang panas kayak gini. Ini durian kalian bisa menikmati durian nggak seperti biasanya, buat yang pecinta topping-topping gitu, jadi nggak melulu bosen ya nyobain durian gitu ya. Ini penuh kreasi banget buat Mbak Retno sih ya. Berawal dari cobain dari apa tadi? Bubur kacang hijau, lalu gimana kalau ditambah ke durian dan banyak topping gini. Dan apalagi menariknya lagi, toppingnya itu topping yang mengemas kuliner tradisional, ada ketan putih dan juga sagu gitu ya, luar biasa banget ya Mbak ya. Dan juga selain itu juga ada menu selain es durian ini, jadi kalian langsung aja mampir ke es durian ketan di Juragan. Dan buat pemirsa IC Percaya di rumah, terus patuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga UMKM di Kota Pekalongan dan juga sekitarnya terus bangkit ya Mbak ya. Oke, sukses selalu Mbak Retno ya. Terima kasih atas jamuannya yang wah, dari harganya aja tidak cukup perlu kocek banyak, tapi buat Devalin kali ini gratis. Terima kasih Mbak Retno ya, semoga sukses selalu. Dan buat pemirsa IC Percaya di rumah, terus saksikan Icip-icip Nakpok masih dalam Cicing Larisi UMKM untuk minggu depan juga minggu depannya lagi di Batik TV.